Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Anak luar sehat dok? Sehat semua, mudah-mudahan berbahagia kali ini ya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Segala puji, segala apa yang menyenangkan kita dan segala apa yang patut kita berterima kasih berkumpul pada kekuasaan Allah. Jadi kalau kita dikasih uang orang, dikasih makan sama orang, dikasih hadiah sama orang, itu hakikatnya yang ngasih Allah. Jadi tidak ada yang lebih pantas untuk pertama diucapkan terima kasih kecuali Allah. Baru kepada orangnya. Itu maknanya alhamdulillah. Kalau ngaji di kitab itu, kitab bahasa Jawa itu alhamdulillah utawi sekaing puji. Kalau bahasa Indonesia segala puji. Jadi tidak ada pujian yang berhak dialamatkan, diberikan kecuali kepada Allah. Nah, ya tadi kalau misalkan di jalan terus kemudian ditanya mau kemana Jom? Mau kemana nak? Mau ke sekolah. Kok jalan? Ayo tak bonceng misalkan. Ayo tak barengin misalkan. Itu hakikatnya yang memberi kebaikan Allah. Allah ngirim orang itu untuk nolong kalian. Itu. Jadi semua yang terjadi, kebaikan, kemudahan yang terjadi semua itu atas kehendaknya Allah. Kemudian Allah menggerakkan alam semesta termasuk manusia itu untuk memberikan kebaikan pada kalian, kita semua. Sehingga yang patut kita berikan pujian atau rasa terima kasih itu kepada Allah. Itu maknanya alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah gitu. Kalaupun Allah kemudian menggerakkan manusia, tukang becak atau orang yang ngasih tumpangan tadi itu, ya kita berterima kasih kepada dia di bawah atau setelah kita ucap alhamdulillah. Ayo saya antar, saya barengi, saya juga mau ke arah sana. Oh alhamdulillah, iya Pak, terima kasih. Nah itu, jadi ke Allah dulu, baru ke orangnya. Dikasih makanan sore-sore sama tetangga, mau buka puasa, diantari kurma sama kaldu misalnya. Oh alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan. Jadi adabnya orang diberi itu yang pertama apa? Berterima kasih pada siapa? Pada Allah. Kedua, terima kasih pada orang yang menjadi sebab atau menjadi perantara Allah memberi kebaikan tadi itu. Terus masih ada adabnya, mendoakan orang yang memberi kebaikan tadi itu, yang oleh Allah disuruh memberi kebaikan itu. Ya kayak tadi dikasih tumpangan, ya alhamdulillah Pak, ini memang saya keburu kesiangan mau ujian. Nah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Pak. Itu mudah-mudahan bapaknya sehat selalu, diberi rezeki yang banyak, dimudahkan urusannya oleh Allah. Itu ya minim-minim gitu doanya, tapi merupakan doa, dan itu adab orang yang diberi kebaikan kepada orang lain. Kalau mau pakai bahasa Arab, ngikuti sunnahnya Nabi untuk bahasanya jazakallahu khair, terima kasih, syukron, terima kasih. Terus doanya jazakallahu khair. Kalau yang memberikan, kalau kita ucapannya kepada laki-laki, kalau ucapnya doanya kita itu untuk perempuan,
kamu misalkan sampean Mbak, oh ya Mbak terima kasih saya dikasih tumpangan, terima kasih ya, jazakillahu khair, jazakillahu khair. Apa artinya? Semoga Allah memberi balasan pahala yang baik. Ya gitu ya. Kalau mau ditambahi khairon katsir, memberikan pahala yang baik dan banyak. Itu. Kalau mau ditambahi lagi wa barakallahu fik. Ya, kalau perempuan mau dilanjutkan fiki, kalau lagi fika. Tapi kalau untuk fik semuanya cukup fik. Karena fik itu maknanya bisa domir ka, domir muannas atau perempuan, atau mudzakkar atau laki-laki. Jadi cukup jazakallahu khair, jazakillahu khair, wa barakallahu fik. Itu ya. Jadi apa adabnya anak-anak? Satu, kalau diberi kebaikan oleh Allah lewat seseorang, jawabannya pertama alham, kedua terima kasih, ketiga doakan. Jangan lupa itu melekat. Nah ini mau telasan nih, nanti telasan silaturahim ke orang-orang. Kemudian salim dikasih sangu mau pulang, bilang apa? Terus makasih Bu, makasih Pak yang ngasih, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala, gitu ya. Terus pokoknya ada doanya bebas, mudah-mudahan bapaknya sehat selalu, mudah-mudahan anak cucunya diberi kesolehan, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, gitu ya. Jadi nanti kalau diberi apa-apa sama orang gitu, 3 ucapannya, alhamdulillah, terima kasih nggih Pak, terima kasih nggih Teh, mudah-mudahan tante sekeluarga dimudahkan urusannya sama Allah. Bebas doanya, nggak harus seperti itu. Mudah-mudahan tantenya rezekinya banyak, gitu ya. Mudah-mudahan omnya sehat selalu, gitu. Kalau yang ngasih sudah tua, mudah-mudahan anak cucunya aku muti semua diberi istiqomahan beribadah, misalkan gitu ya. Ingat ya, Ayub ingat ya, nanti gitu. Firman namanya Fahmi gitu ya. Sama adiknya enggak tuh Rais ya, gitu ya, kalau dikasih. Nah itu artinya kita bersyukur. Dan jangan lupa kita berbanyak sholawat juga atas baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak di sini ada yang masih belum rutin sholatnya. Rais sudah sholat deh? Belum? Minta diajari sholat sama mamanya ya. Minta diajari sholat. Kalau mamanya sholat ikut, baik di musola maupun di rumah ikut sholat di sampingnya mamanya. Kelas berapa? 3. Ya, sudah harus mulai belajar latihan. Nanti kalau sudah kelas 5, kelas berapa? Kelas 4, kalau tidak sholat sudah dosa. Dipukul itu kalau pelajarannya. Umur 10 tahun, kalau meninggalkan sholat, dinasihati 1 kali tidak mau, 2 kali tidak mau, 3 kali pukul. Itu kalau sudah umur 10 tahun. Apa? Penyok nanti. Nggak boleh dibanting, dipukul yang tidak membahayakan. Pukul betisnya lah, pukul apanya, lengannya, begitu. Yang kecil aja pakai lidi, ayo mau dipukul pakai lidi, cetis, cetat. Itu betisnya itu nggak kira bahaya, nggak kira sampai patah kakinya. Yang penting jadi perhatian anak-anak. Bu, ada ibu-ibu itu masih? Ibunya siapa Bu? Oh, enggak ada? Ya kalian dah nanti akan jadi ibu-ibu semua. Ya, itu tantenya Mas Rais siapa namanya Dek? Siapa? Kasih tahu tuh, tantenya Mas Rais tadi datang tuh. Adiknya Bu Rais, Bu Anu. Adiknya Bu, siapa namanya bapaknya nak? Isra. Ada enggak?
Itulah ada enggak? Hah? Ada tadi di ayun-ayunan tadi, terus suruh masuk sini tadi. Siapa yang di ayunan tadi? Itu tadi tantenya ikut ya? Tante ya? Yang mondok di Jember Jambe? Nah, ikut ke sini. Ikut. Di mana sekarang? Ke dapur. Oh iya wis. Ya, jadi seperti itu. Kalau punya anak umur 7 tahun sudah, orang tuanya sudah wajib ngajari. Anaknya belum wajib menunaikan sholat, tapi orang tuanya sudah wajib ngajari. Ngajari itu maksudnya tidak hanya ngajari bacaan-bacaannya, tidak hanya ngajari tata caranya, tapi juga mengkondisikan, mencontohin, itu maknanya. Sampai terus diajari, ya, kasih hadiah, diajari, dipuji, gitu. Nanti kalau 10 tahun terus tetap dikawal, tapi sudah beda perlakuannya. Kalau sudah 10 tahun, jangan sampai anak tidak sholat dibiarkan, itu nanti yang dosa orang tuanya. Kalau 10 tahun tidak sholat dibiarkan, kemudian anak keterusan jadi anak yang tidak sholat atau anak yang meremehkan sholat, sepanjang hidup anak itu kalau meninggalkan sholat sekali saja, orang tuanya langsung dapat dosa, karena tidak menanamkan kepada anaknya di saat anak itu usia pendidikan. Berat jadi orang tua. Makanya kalau ada orang tua cari mie, cerewet, itu jangan dilihat cerewetnya, itu. Ya, itu anak-anak sekalian. Jadi pentingnya kita mempersiapkan diri. Anak-anak yang sudah kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai. Kelas 4 itu sudah mulai harus mendapat perlakuan yang tegas dari orang tua. Harus mendapat perlakuan tegas dari orang tua. Kalau memang tidak sholat, ya harus diupayakan bagaimana sholat. Dikondisikan. Kalau memang penyebab tidak sholatnya itu bermain keluar, ya dilarang bermain keluar di saat menjelang sholat. Kalau penyebab tidak sholatnya itu main HP, ya diukur bagaimana supaya HP itu tidak meninggalkan sampai melalaikan waktu sholat. Itu harus, orang tua harus tegas, karena bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sampai anaknya tidak sholat di masa-masa, di umur-umur yang sudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, yang oleh Allah sudah jelaskan, 7 tahun sudah harus dikenalkan dengan kebiasaan sholat. 10 tahun kalau tidak sholat, ya harus bersikap tegas. Kalau itu tidak ditunaikan, berarti orang tua lalai. Dampaknya kalau sampai menjadi tumbuh anak yang tidak sholat, sepanjang anak itu hidup dan tidak sholat, orang tuanya dapat aliran dosanya anak yang tidak sholat. Berat apa berat? Berat ya. Jadi anak-anak, kalau kalian tidak sholat, kasihan sama orang tua, karena orang tua akan dapat siksanya. Kalau orang tuanya waktu kecil itu mengarahkan dengan benar. Tapi kalau orang tuanya nggak mengarahkan dengan benar, yaitu kalau orang tuanya sudah mengarahkan dengan benar, dengan ketat, kalian terus masuk jadi dewasa, kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah ditanamkan oleh orang tua dari kecil itu, maka dosanya tidak mengalir ke orang tua. Dosanya tidak mengalir ke orang tua. Nabi Nuh alaihi salam punya anak laki-laki namanya Kan'an. Nabi Nuh itu nabi itu. Nabi siapa? Nabi Nuh. Rasul keberapa? Kedua setelah Nabi Adam. Keberapa? Emang yang kedua siapa? Idris. Nabi Idris itu masuk surga. Nabi Nuh itu punya anak yang digadang-gadang untuk meneruskan perjuangan Nabi Nuh menyebarkan agama. Tetapi anaknya itu sudah Nabi Nuh kurang gimana? Nabi loh, Rasul loh. Ya, bayangkan, Rasulullah, utusan Allah, kurang sakti bagaimana? Kurang berilmu bagaimana?
ternyata anaknya tidak nurut, ternyata anaknya tidak soleh, malah memprovokasi masyarakat untuk tidak mengikuti ajaran yang dibawa, ajaran Allah yang dibawa oleh ayahnya. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar. Jadi Kan'an itu tidak saja belot sama peraturan orang tua, tetapi justru mengajak orang-orang, ngumpuli orang-orang, bersekongkol dengan orang-orang untuk justru menentang ajaran yang dibawa oleh bapaknya. Kurang ajar itu. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap berupaya mendoakan.